Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran teknik pengolahan audio video atau TPAV. Hari ini materi kita adalah editing video. Yuk kita pelajari bersama. Check this out. Ya, pada materi hari ini yaitu dasar editing video. Kita akan belajar dasar dulu ya dari editing video, dimana ada 4 dasar editing video yang akan kita pelajari hari ini. 1. Menentukan sequence, menentukan penampangnya dulu. Kita harus tahu video kita nanti itu mau ditayangin di mana, di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Nah, tentunya dengan dimensi yang berbeda. Kita harus tahu dulu akan ditayangin di mana. Setelah itu kita menentukan ukuran dari videonya, itu namanya menentukan sequence video ya. Yang kedua adalah memotong video. Video yang bagus kita ambil, video yang tidak bagus kita buang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menentukan atau membuat titel video. Titel itu judul. Nah, judulnya kita masukkan ke dalam video. Kita akan membuat tag di sana seperti pelajaran kali ini, yaitu jenis-jenis pergerakan kamera. Nah, judulnya di depan dulu, setelah itu baru muncul konten atau video yang kamu buat. Yang keempat, yang terakhir adalah menggabungkan video. Jadi setelah kita edit, kita tata, kita gabung menjadi satu videonya. Itulah namanya proses rendering. Semua itu kita akan pelajari pada hari ini. Saya harap tetap semangat dan terus fokus. Setelah ini kita akan masuk ke materi. Setelah membuka Adobe Premiere Pro CC, setelah itu akan ada kotak dialog yang memunculkan beberapa panel ya. Ada New Project, Open Project. Di panel kanan itu adalah project-project editing yang sebelumnya kita kerjakan. Di save-saveannya ada di sebelah kanan. Kita pilih no project untuk awal ya. Nah, setelah itu kita harus menyimpan dulu direktorinya dari file project dari Adobe Premiere ini, karena hakikatnya Premiere ini hanya menyimpan alamat dari video, yang kita editing ya. Jadi dia nggak menyimpan file. Kita harus tentukan dulu direktorinya di mana. Nah, setelah itu muncul ke kotak berikutnya. Kita harus setting sequence, new sequence, file new sequence, pilih HDV sebagai standar untuk video YouTube. HDV kita tentukan, kita cek dulu FPS-nya harus sama dengan file bahan yang akan kita edit. Kita harus tentukan, kita harus menyamakan file bahannya sesuai dengan file yang akan kita edit nanti. Kita cek dulu file bahannya ini ada FPS-nya berapa. Itu harus sesuai, karena kalau tidak sesuai akan terjadi flicker nanti saat editing, atau gambarnya bisa nggak optimal. Ternyata bahannya 30 fps, frame per second-nya 30. Oke. Kita pilih yang FPS-nya 30, 720p 30. Nah, muncullah layar hitam di sini atau sequence-nya sudah muncul. Kita cek di panel project. Nah, muncul juga sequence 01 sudah tersedia. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan video ke dalam Premiere. Tinggal klik drag and drop ke dalam project ini. Nah, masukkan ke situ, kemudian geser lagi ke dalam timeline atau ke dalam timeline. Keep setting file supaya file tetap dengan sequence yang tetap. Nah, seperti ini. Ada file video dan audio. Yang atas itu adalah file video, yang bawah adalah audio. Kita akan melakukan proses pemotongan. Kita tentukan dulu mana yang akan dipotong. Ada banyak tool di situ, ada selection tool,
Break Selection Tool, ada Razor Tool yang nanti kita akan pakai untuk memotong. Razor Tool kita klik, kemudian masukkan ke pas jarum biru supaya terpotong dengan presisi seperti ini. Selanjutnya kita akan memotong video sebelumnya, tidak dengan Razor Tool karena Razor Tool hanya untuk memotong, tidak untuk menghapus. Klik Selection Tool, klik kemudian yang akan dipotong del, seperti yang ada di contoh ini ya. Nah, seperti ini. Audio kita potong juga, klik del, yaitu geser ke depan. Nah, seperti ini. Selesailah tugas kita untuk memotong video. Selanjutnya adalah membuat title. Klik Type Tool, kemudian masukkan ke dalam monitor. Nah, setelah itu Anda bisa menginputkan judul atau title di dalam monitor ini. Kita buat tutorial kamera movement ya, sesuai dengan materi kita, sesuai dengan project kita saat ini. Lalu untuk menggeser, klik Selection Tool, nah, taruh tengah. Nah, ini ada kesalahan tulisan, harusnya movement. Untuk mengeditnya adalah pilih Type Tool lagi ya. Nah, klik Type Tool lagi, kemudian Anda bisa edit video title tersebut. Setelah itu di timeline akan muncul sebuah track baru, nah, yang biasanya warnanya ungu. Itu adalah track untuk title yang kita buat tadi. Jadi kita geser, kita pingin titelnya taruh di depan. Setelah itu kita kasih transisi. Caranya adalah klik efek, pilih video transition seperti di bawah ini. Begitulah cara membuat title yang sederhana dan menarik. Selanjutnya kita akan melakukan proses rendering, di mana kita akan membuat beberapa klip ini menjadi satu. Nah, ini sederhana aja ya dulu ya. Yang jelas editing harus selesai dulu sebelum kita rendering. Seperti ini, sederhana. Selanjutnya untuk rendering, file, export, pilih media, file, export, kemudian media, kita tunggu sejenak. Nah, kemudian ada kotak dialog baru. Kita pastikan bahwa rendering kita itu adalah file yang sama. Kemudian pilih formatnya H264. Pilih high bitrate di mat source-nya supaya resolusinya tinggi, high. Kemudian tentukan tempat penyimpanannya dari file rendering yang akan kita buat nantinya. Kita tentukan dulu, kita juga bisa beri nama file tersebut. Jangan lupa untuk mengingat-ingat direktori tempat untuk menyimpan filenya. Audio, video sudah harus tercentang. Setelah itu barulah udah selesai ekspor. Klik ekspor, tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai kita periksa direktori atau tempat penyimpanan untuk menyimpan file render kita tadi. Kita cek apakah sudah terrender dengan baik. Seperti itu tentang pembuatan rendering. Selamat mencoba. Ya, itu tadi materi dasar editing video. Tentunya editing video tidak hanya 4 itu ya, ada banyak lagi seperti editing audio, kemudian membuat animasi video, video transisi. Nah, itu semua bisa kalian pelajari sendiri di YouTube.
banyak tutorialnya. Yang jelas untuk hari ini kita belajar dasar dulu. Harapannya dengan materi dasar ini kalian bisa mengembangkan kemampuannya, mengasah skillnya untuk editing video, karena tidak ada sesuatu itu yang datang secara tiba-tiba ya, bisa karena biasa. Nah itu kuncinya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Saya Prasetyo Cahyonugroho, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.